Jadi saya belum selesai rapat Fikon nih, pas jam 1 bisa selesai ya. Dari tadi rapat terus ya. Jadi pada hari ini kita mulai kuliah lagi, kuliah kedua. Silakan buka videonya ya, buka video. Ini kita mulai kuliah kedua hari ini Rabu tanggal berapa? Tanggal 23 ya, 23 September tahun 2020 jam 1 pas ya. Nanti kita selesai jam 15.30 kalau ada masih yang perlu diskusikan ya. Jadi kita mulai kuliah kedua, topik hari ini adalah yang kedua itu kemarin topik kita apa ya? Ini kuliah kedua kan? Kuliah kedua ya. Nah, sekarang counting cycle ya, topik kedua ini. Jadi mudah-mudahan nanti Isra bisa mengikuti ya. Apalagi Isra sudah bikin apa videonya ya. Dan saya sudah lihat video sebagian sudah saya lihat bagus-bagus ya videonya. Dan sudah bikin PowerPoint-nya modifikasi pakai bahasa Indonesia jadi gampang dimengerti. Dan tujuannya adalah kenapa suruh bahasa Indonesia? Tujuannya adalah supaya saya bisa paham lebih baik dan bisa membagikan ilmu kepada teman-teman yang lain ya. Dan juga kepada adik-adik kelasmu nanti kalau ngambil pengantar akuntansi lihat YouTube dia bisa mengerti ya. Pahala sudah mungkin banyak ya, mungkin banyak. Dan kalau bahasa Indonesia saya lebih enjoy presentasi. Tapi bahasa Inggris sudah masih kagok dan cenderung membaca aja. Tapi kalau bahasa Indonesia kan ada sedikit penjelasan dari saudara. Ini cukup bagus ya. Semua sudah mengumpulkan tugasnya. Mohon maaf saya belum sempat karena sibuk sekali saya hari ini sama sejak Senin kemarin. Jadi belum sempat saya merekap segala macam ya. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih lah. Jadi setiap minggu kita bikin tugas seperti itu supaya lebih mengatakan saudara. Kenapa? Karena pengantar akuntansi itu karena saudara jurusan akuntansi ya. Jurusan akuntansi semua kan ini sekarang. Jurusannya apa sekarang nih? Akuntansi kan? Halo? Halo, jurusannya apa? Akuntansi, Pak. Kalau akuntansi itu penting kalau tempat lain ya di kampus lain itu pengantar akuntansi minimal B lulusnya. Karena kalau jurusan akuntansi ya, jurusan manajemen harus C, minimal C. Tapi kalau akuntansi harus B. Kalau C harus ulang, harus mantap basic itu. Ya, pengantar akuntansi. Jadi maka saya karena ini Vicon, maka salah satu cara bagaimana saya harus baca dulu materinya ya, baca dulu materi bisa tahu nanti begitu saya jelaskan saya bisa diskusi. Mungkin ada beberapa yang nggak jelas, saya bisa tanya langsung saat saya bicara itu. Saudara langsung nyela aja boleh ya, Pak saya mau nanya, nanti saya jelaskan ya. Kemudian juga soal yang sudah bahas mungkin ada perlu ditanyakan ya, silakan saja ya, silakan saja. Karena waktunya cukup panjang ya, 2,5 jam alokasi waktu untuk saudara. Jadi kalau nggak saudara gunakan, saudara rugi sendiri ya, harus digunakan sebaiknya ya. Jadi nanti hari ini sampai malam nih ngajar, sampai jam 9 malam ngajar ya. Maka harus hemat-hemat tenaga saya ini, karena kalau bicara di depan Vicon ini banyak dampaknya, mata sakit ya. Mata kiri saya mulai sakit nih, kan Vicon tiap hari dari pagi sampai sore ya. Kalau nggak rapat, kuliah saya Rabu dan Sabtu ya, Rabu dan Sabtu kuliahnya ya. Itu. Oke, sebelum kuliah kita mulai ya, kita mulai kuliahnya, saya akan cek absen dulu ya, absen dulu di kampus ya, di kampus. Jadi selama kuliah tolong buka videonya ya. Kampus ya, kampus mana? Kampus. Bagaimana suara siap semua kan? Halo? Halo, siap semua? Halo? Sudah, Pak. Siap. Sudah sehat semua kan? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Ada yang sakit nggak hari ini? Ada yang sakit hari ini? Ada yang sakit nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, alhamdulillah ya. Batuk-batuk segala macam ya. Hati-hati. Kalau ada rasa kurang barang yang enak, langsung segera itu. Ini ada pengantar akuntansi ya. 2021
Kita sini. Ini kata-kata susu ni. Intan. Ini mana ni? Bentar ya. Ini siapa? Ni Intan ni siapa ni? Ni asisten mahasiswa ya? Halo? Iya, Pak. Oh, dia masuk, Iya, Pak. dia masuk kemarin, dia masuk. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh iya. Oh iya. Ini kuliah kedua ya, kuliah kedua. Ya. Jadi pertama itu adalah linik ya, apa sih? Unik linik. Unik. Hadir, Pak. Hadir. Unik ya. Unik itu berarti punya ciri khas tersendiri ya, unik ya. Beda sama lain, beda ya. Dan Minerva. Hadir, Pak. Panggilan siapa panggilannya? Erva. Pak Narva. Iya. Narva ya. Kemudian Dinar ada? Halo Dinar, nggak ada Dinar. Kemudian Sahira. Hadir. Pak, Dinar ada. Apa? Dinar. Sahira ada? Ada, Pak. Hadir. Hadir. Sahira. Pak. Hah? Pak. Ya? Dinar. Oh Dinar. Oh. Tadi kemana Dinar. dia? Nggak dengar ya? Oh, itu Tadi sinyalnya keluar ya. jaringannya. Safa? Ya. Hadir, Pak. Hadir. Ini Safa tadi yang kakak kelas semua juga nama Safa ya? Safa juga. Yang Marwah nggak ada namanya. Kemudian Muhammad Hafiz. Pak Hafiz ada? Nggak ada. Mungkin. Janita Kamil. Hadir, Pak. Hadir ya. Intan Zagita. Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Kemudian bentar. Dofan. Hadir, Pak. Hadir Dofan. Zahra. Hadir, Pak. Zahra hadir. Zahra. Kemudian Andini. Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Kemudian Satria. Satria Baja Hitam. Satria ada? Satria. Mangkir. Khairunisa. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Alia. Alia hadir. Alia. Alia nggak jadi masuk IBS, Pak. Oh iya. Sorry. Udah mau dia terus ya, belum dihapus ya. Dia Adila. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Fitria. Hadir, Pak. Hadir. Faiza. Hadir, Pak. Hadir. Faiza. Udah apa nih? Adara. Hadir, Pak. Adara hadir. Adara hadir. Ya. Fakru Rozi. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Dewi. Hadir, Pak. Hadir Dewi. Kemudian Marcel. Hadir, Pak. Hadir. Kartika. Hadir, Pak. Kartika hadir. Balkis. Hadir, Pak. Hadir. Ini siapa nih? Nggak ada fotonya, belum pasang foto. Seka mana?
Cekkan ada. Yang penting jadi masuk ni. Nia? Hadir. Hadir, alhamdulillah Nia. Kemudian Latifah. Hadir. Hadir Latifah. Kemudian Donita. Hadir, Pak. Hadir. Okey, siapa yang belum dipanggil namanya? Ada enggak? Belum dipanggil? Okey, kalau enggak ada, saya tutup lagi. Ya. Pasien Boman, Pak. Pasien Siapa? Boman. Siapa? Satria, Pak. Satria Baja Hitam. Tadi itu bukan? Bukan, Pak. Satria Purwantoro. Satria apa? Tadi mana Purwantoro. dia? Nah, itu, Pak. Oh ini. Iya, Pak. Oh iya. Tadi kemana sinyalnya? Bukan? Baru masuk? Iya, Pak. Iya, Pak. Sinyalnya susah. Oh sinyalnya, iya. Sudah hadir dia, Satria. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke lagi masuk ke PowerPoint ya. Saya mohon maaf belum sempat modifikasi PowerPoint ya. Aduh, nggak sempat sekali sini. Nanti saya tutup dulu ini. Stop. Nanti saya buka PowerPoint-nya. Bentar ya. Reputasi. Ini chapter 2 ya. 2. Ya. Oke, saya buka PowerPoint-nya. Windows kedua. Nah, ini udah kelihatan belum? Bentar ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Halo? Udah, Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai chapter 2 ini, recording proses ya, proses pencatatan ya. Pencatatan. Jadi kemarin sudah belajar mengenai apa itu akuntansi, persamaan dasar akuntansi ya. Kemudian bagaimana kita mencoba melihat transaksi yang terjadi di perusahaan, bagaimana dampak terhadap perubahan posisi keuangan dari aset melalui persamaan akuntansi, apakah dia mempengaruhi aset, mempengaruhi hutang, mempengaruhi equity ya, kemudian revenue sama expense ya, kemudian ada dividen ya. Nah, kita coba masukkan dalam bentuk tabelnya sih dengan persamaan akuntansi. Aset itu nanti ada itemnya cash, ada piutang dagang, ada equipment ya, yang selalu terjadi kemarin. Kemudian pasifa itu ada utang dagang ya, ada equity itu nanti ada subnya lagi, yaitu laba ditahan itu ada subnya lagi, dividen sama revenue dan expense ya. Jadi setiap transaksi yang terjadi di perusahaan itu nanti bisa mempengaruhi aset, bisa mempengaruhi pasifa, bisa mempengaruhi utang, utang dan equity ya. Nah, di situ nanti dimasukkan ke tabel, kemudian masing-masing tabel itu ada kolomnya lah sub dari kelompok aset, sub dari kelompok pasifa, utang, equity. Kemudian masing-masing kolom itu dijumlahkan setiap bagi periode, totalkan jumlahnya berapa. Kemudian dasar penyimpanan itu dibikin data saldo setelah data saldo, kemudian dibuat itunya apa, dibuat saldo sebelum penyisian. Nanti ada penyisian, belum ada penyisian kemarin ya. Jadi bisa buat laporan keuangan ya.
Nah sekarang proses mencatat, kemarin belum ada proses mencatat deh, karena kita hanya ada transaksi peristiwa nanti dimasukkan notable. Kalau mencatat debit kredit dia belum ada ya. Sekarang ada proses mencatat ya. Jadi perusahaan itu ini salah. Jadi nanti saya akan kita diskusikan. Pertama ada 4 nih ya. Ada 4. Pertama menjelaskan bagaimana akun ya, debit dan kredit digunakan untuk mencatat transaksi bisnis ya. Bagaimana itu? Jadi itu LO itu learning objective yang pertama, tujuan pembelajaran pertama itu apa? Jadi bagaimana akun debit kredit digunakan untuk mencatat transaksi. Misalnya apa disebut dengan akun debit kredit, aturan debit kredit seperti apa? Kemudian ada equity relationship, hubungan antara equity dengan pendapatan, beban, dan dengan retained earning ya, dan dengan neraca juga. Dan summary dari debit kredit rule ya. Jadi equity relationship itu ya, terkait dengan pemberian dividen, penyertaan modal dan sebagainya ya. Kemudian meringkas summary-kan apa aturan debit kredit ya. Nanti ada ringkasannya. Kemudian juga yang kedua, tujuan pembelajaran kita nanti ya. Kedua lah mengindikasikan bagaimana jurnal itu digunakan dalam proses pencatatan. Bagaimana ya. Sehingga saudara harus tahu dalam recording proses itu seperti apa. Nanti aktivitas jurnal itu seperti apa. Jurnalnya gimana bikin jurnal. Cara mencatat di jurnal itu seperti apa. Jadi catatan pertama kali di akuntansi adalah menjurnal ya. Bukan mencatat ke dalam invoice, itu bukan catatan, itu merekap atau mendokumentasikan transaksi peristiwa dalam bentuk dokumen-dokumen. Yang mencatatnya di jurnal ya. Jurnal itu. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana buku besar dan bagaimana posting dalam membantu proses pencatatan itu ya. Ledger, buku besar, posting, memindahkan data dari jurnal ke ledger, kemudian charts of account, daftar akun-akun ya beserta kode, kemudian proses pencatatan, contoh proses pencatatan seperti apa, kemudian summary ilustrasi dalam menjurnal posting. Nah, kemudian keempat menyiapkan trial balance, saldo ini sebelum penyesuaian ya. Jadi keterbatasan trial balance itu ya. Kemudian bagaimana kita menetapkan kesalahan itu di mana caranya. Locating error itu di mana. Currency sign dan underlining ya. Underlining ya. Jadi ini bagaimana currency digunakan dalam trial balance itu ya. Kemudian juga ini yang pertama ya. Jadi ini terkait dengan kaitan akun debit dan kredit ya. Akun itu apa ya? Akun itu adalah pencatatan individual accounting record ya. Jadi ada suatu individual accounting record. Jadi mencatat akuntansi individu ya. Individu itu per item ya, per item. Terkait dengan kenaikan dan penurunan ya. Yang dalam spesifik aset. Jadi penurunan dalam hal aset, hutang, equity ya. Jadi masing-masing individu itu nanti bukan akunnya. Individu itu item, dari bagian aset itu ada berapa item, berapa unsur, berapa akun. Nanti hutang ada juga berapa unsur, berapa akun ya. Nah juga equity, ada yang bisa bahasa Inggris di sini. Jadi nanti jangan ditanya, loh apa tuh ngomongnya kok ada di bahasa Inggris tulisannya ya. Pasti saya jelaskan di luar ini juga ya. Jadi bahasa seperti ini saya jelaskan di luar ini juga ya. Jangan kaget sudah ya. Ini kita bukan SMA ya. SMA kan apa tulis itu dibacakan aja. Ini ada penyebaran ya, sehingga nggak tertulis di sini ya. Jadi jangan bingung sudah. Oh ini yang bahasa Inggrisnya ada tulis lain, kita jelaskan lain. Nah, karena nggak ngerti aja sudah ya. Jadi tolong dengar dengan baik ya. Kalau saya cepat, tolong dikasih tahu ya cepat. Apakah bisa lebatkan lagi ya. Masih tahu. Maaf Pak, saya di absen Pak. Apa? Di absen saya Pak. Nggak jelas suaranya, Apa itu? Suaranya jelas dulu, apa? Nggak jelas, nggak bisa. Belum di absen Pak. Nggak bisa, suara kamu tuh kresek gimana itu? Sinyal sudah kali itu. Absen Pak, absen.
Oh nanti aja kan sudah mengganggu, harus datang lebih cepat ya, yang mengganggu nanti nanti absennya ya. Jangan Ya, Pak, baik. mulai mengganggu ya, nanti berpecah pikiran nanti. Ya, harus datang lebih awal ya. Nah itu jadi nanti terkait increase dan decrease ya dari aset-aset tertentu, liability dan KT item. Kemudian nanti dalam bentuk form yang simple dalam rangka untuk pembelajaran nanti ya, pembelajaran kita pakai T-icon ini seperti gambar nih. T-icon itu seperti UT ya, UT. Nanti ada title, nanti sebelah kirinya ada debit, sebelah kanan ada kredit ya. Kalau di praktik sehari di perusahaan nggak ada akun T ini untuk pembelajaran aja. Ya. Ini jadi simple form ya, bentuk simple untuk dalam rangka pembelajaran ya. Jadi kalau nanti bekerja ya nggak ada akun T itu ya, itu nggak ada. Nanti ada akun ini berkolom akunnya ya, itu. Jadi akun T untuk pembelajaran itu menjelaskan. Jadi setiap item atau akun di aset ada macam-macam nanti, utang macam-macam juga akunnya. Equity macam-macam juga akunnya. Nah nanti setiap akun-akun itu disediakan setiap item itu disediakan akunnya. Cash satu akun sendiri. Akunnya untuk T. Title of account cash. Title of account piutang dagang. Title of account misalnya utang dagang. Title of account equipment itu. Ya. Nanti masing-masing ada bentuk T semua ini. Ada sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit ya. Ini ada nama tempat aja. Nama tempat tidak menggambarkan juga hanya menempatkan aja kalau seandainya dia masuk di mana, dikeluar di mana, setiap aturan debit kredit di bagian aset sama pasifa. Nah ini ya, jadi itu akun ya. Lalu bagaimana dengan debit kredit? Ya. Jadi dalam tabulasi di chapter 1 kan sudah ada ya. Misalnya kalau bikin tabel, kita catat transaksi ke tabel yang terkait dengan persamaan akuntansi. Nanti ada kolom cash. Nanti ada kolom piutang dagang. Nanti saldo akhir total di bawah berapa saldonya. Semua kolom ini dipindahkan ke bentuk akun form. Jadi akun form pindahkan. Ya. Nah, dipindahkan kalau tadi kan satu kolom aja ya. 15.000 kalau berkurang minus, kalau bertambah plus, itu aja. Nah nanti yang untuk yang aset itu kalau bertambah di sebelah debit, kalau berkurang sebelah kredit. Jadi dikumpulkan mana angka-angka yang menambah kalau di debit, mana angka-angka berkurang kalau di kredit. Kalau untuk cash itu, ya. Tapi saya belum menjelaskan lebih jauh ini kira-kira bagaimana dari kolom yang di bab 1 jadi akun ya, bisa jadi akun. Ngerti maksudnya ya? Ngerti nggak? Ya. Nah kemudian bagaimana prosedur debit kredit untuk aset dan utang ya? Bagaimana aturan debit kredit untuk aset dan utang? Ya. Jadi saya mau jelaskan juga aturan debit kreditnya gimana ya. Jadi debit kredit itu adalah tempat kiri dan kanan. Kiri debit, kanannya kredit ya. Tempat itu bukan berarti naik atau turun, tergantung akunnya apa, akun aset atau akun liability atau akun equity ya. Equity. Kalau dia itu akun akun aset itu kalau bertambah dia taruh di debit, kalau berkurang taruh di kredit. Kalau akun aset, semua akun aset, akun cash, piutang dagang, inventory, uang muka, nah, itu kalau dia itu bertambah taruh di bagian kredit. Seperti tadi ini akun aset cash itu bertambah taruh di bagian kredit. Dan di kolom tabel summary itu di chapter 1. Habis ke kolom yang tambah taruh di bagian debit, yang kurang taruh di bagian kredit. Itu ya. Nah, itu. Jadi itu yang aturannya seperti itu aturan debit kredit untuk aset. Aset itu aturannya. Ingat ya, bertambah di aset, berkurang di kredit. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Bertambah debit sebelah kanan, berkurang di bertambah di debit sebelah kiri, kemudian berkurang sebelah kanan di kredit itu ya. Itu kalau aset. Kalau pasifa, utang dan equity
Kalau bertambah di sebelah debit kanan. Jadi kalau bertambah di kanan, berkurang di kredit. Setiap bertambah pasti debit. Nah, itu ya. Kalau aset kan bertambah di kiri, berkurang di kanan ya. Kalau pasifa kan terbaliknya, bertambah di kanan, berkurang di kiri. Mana debit? Debit itu selalu tempat yang bertambah. Ya, bertambah. Debit bertambah. Kalau sorry. Kalau debit itu selalu di sebelah kiri ya, kiri sebelah kanan. Nah, kalau di aset bertambah debit. Kalau di kredit, kalau di pasifa bertambah di kredit. Nah, ya. Tambah di kredit. Sorry, saya agak bukan terlalu meloncat gitu ya, meloncat. Itu udah ngerti sampai sini ya? Udah ngerti belum? Udah ngerti belum ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Coba kalau di utang itu bertambah di mana? Kredit, Pak. Kredit. Kalau utang bertambah di mana? Kalau piutang bertambah di mana? Apa, Pak? Apa, Pak? Piutang. Debit, Pak. Debit. Kalau modal Kredit. modal saham bertambah di mana? Kredit. Kalau equipment bertambah di mana? Equipment. Di debit. Di debit, Pak. Kredit. Debit. Konsentrasi ada telepon. Lagi ngajar. Halo, lagi ngajar Pak. Jadi apa? Itu ya. Jadi bertambah bagian bagian aset itu bertambah di debit ya. Kalau utang bertambah di kredit ya. Itu diingat ya. Jadi ini aturannya. Kalau aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau liability bertambah di kredit, kurang debit. Nah, saldo normal apa? Saldo normal itu di tempat bertambah. Ya. Ngerti ya? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saldo normal itu ada tempat bertambah. Di mana bertambah itu saldonya. Itu saldo normal. Saldo normal itu berada di daerah bertambah ya. Kalau aset bertambah di mana? Di aset bertambah di Debit. debit ya. Berarti saldonya di debit. Semua item aset saldo di debit. Kalau enggak salah. Kenapa? Kalau sudah di kehidupan sehari, kalau bertambah itu pasti lebih besar pada yang berkurang kan? Ya berkurang kan? Misal gaji kan bertambah, gaji bertambah sebulan 1 juta. Pengeluaran itu kan berkurang, mengurangi gaji. Masa gaji 1 juta, pengeluaran 2 juta? Kan nggak mungkin ya. Jadi gaji itu, jadi saldonya itu berarti saldo yang tempat bertambah. Kalau utang nambahnya di mana? Kalau nambah di mana? Utang. Kredit. Jadi saldonya ada di saldonya ada di kredit yang bertambah. Jadi saldo di kredit yang bertambah. Karena ini penting sudah memahami itu saldo normalnya saldo itu ada di tempat bertambah itu artinya. Yang enggak normalnya saldo itu di tempat berkurang itu enggak normal tuh. Jadi ada salah. Normal itu kalau enggak orang gila ya, kalau enggak orang teller ya itu enggak normal. Orang gila bisa aja saldonya di tempat yang berkurang bisa aja, nama orang gila ya. Tapi orang normal saldonya di tempat yang bertambah ya, bertambah. Kenapa bertambah? Karena nggak mungkin yang berkurang itu lebih besar pada bertambah. Ya nggak mungkin minimal sama. Kalau minimal sama berarti saldonya 0 ya. Saldonya 0 ya. Jadi sudah ya, ngerti ya. Jadi ini penting untuk menyusun neraca saldo, harus tahu saldo normal setiap akun. Misalnya di neraca saldo soal itu kadang kan nyusun neraca saldo dikasih akun cash 100.000, nggak dikasih tahu nih saldonya debit kredit. Oke 100, utang 200, kemudian utang dagang 500 ya. Mungkin neraca saldo. Nah, kalau sudah nggak tahu saldo normal, bingung kan? Bingung mungkin neraca saldo. Cash itu di bagian kredit atau debit? Jangan nanya seperti itu. Nah, pertanyaan adalah cash itu aset atau pasifa? Aset. Kalau aset berarti saldo di Debit. Debit.
Nah itu, jadi lah terlalu debit di neraca saldo angkanya, jangan terlalu di kredit. Oh saya ketemu lagi akun itu, akun utang dagang. Akun utang dagang itu saldonya 100.000, tapi tidak kasih tahu debit kredit. Waktu memindahkan neraca saldo, jangan bingung ya, berarti taruhnya di bagian mana? Kalau utang 100.000 taruh di mana? Di neraca saldo. Angka itu. Kredit, Pak. Kredit, karena saldo Kredit. kredit. Bisa nggak saldonya debit? Utang itu? Nggak bisa. Nggak bisa, kalau nggak normal. Nggak normal, normal kan salah. Normal itu orang gila ya, orang gila nggak normal. Orang gila sekarang beda orang gila dulu. Orang gila dulu itu cirinya apa orang gila dulu? Pertama, wajah ulau-utan, mata liar, baju kucel, ya, kemudian nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, apalagi punya macam-macam. Suka joget-joget di jalan ya, suka ketawa sendiri, wajahnya hitam. Orang buka baju telanjang. Nah, itu orang gila dulu. Orang gila sekarang beda lagi. Orang gila sekarang katanya good looking, anak baik ya, rajin sholat, ya, terpapar radikal, rajin sholat segala macam. Itu dianggap orang gila. Orang gila sekarang itu punya Facebook, punya Twitter ya. Benar nggak seperti itu? Halo? Benar nggak seperti itu? Orang gila seperti itu katanya. Halo, benar nggak? Halo? Benar. Halo, benar nggak? Benar nggak orang gila, yang masuk orang gila itu baju bersih, wajahnya ganteng ya. Kemudian ketawa, punya Facebook, punya Twitter, itu pakaian bersih, nggak pernah ketawa, mereka sendiri itu. Benar nggak orang gila seperti itu sekarang? Benar nggak? Halo, benar nggak itu orang gila? Nggak tahu. Jawab, benar nggak orang gila seperti itu? Nggak Halo? tahu, Pak. Nggak tahu, Ada. Pak. Berarti orang bilang gila seperti itu orangnya apa? Orang bilang seperti itu gila berarti orangnya yang Waras. orangnya yang gila ngomong itu. Orangnya gila. Oh, orang normal bilang gila berarti ngomong itu orang gila, ya, orang gila. Itu ya. Itu aja kita kesimpulan sekarang. Jadi itu saldo normal. Saldo normal di mana saldo berada pada tempat yang normal. Tempatnya masuk saldo normal. So hati-hati dengan konsep ini, so harus paham betul ini ya. Karena basic dari akuntansi. Ya, saya harus pelan-pelan ini ya. Basic ya. Apalagi kalau ada SMA IPA, nggak ngerti ya. Ada yang kurang paham nggak dengan ini? Artinya di tulisan beda, saya ngomongnya beda. Di situ tulisan aset, saya ngomong kemana-mana ya. Tapi kalau sudah cerdas, saya ngomong saya bukan kemana-mana. Dalam rangka menjelaskan aturan debit dan kredit ya. Aset dan liability, itu sebenarnya. Justru yang bilang mau kemana-mana itu kurang lah itu ya. Itu maksudnya. Jadi saya harus jelaskan bagaimana aturan debit kredit itu. Ya. Jadi akun aset itu secara normal harus menunjukkan saldo di debit. Nggak bisa saldo akun aset itu saldo di kredit. Nggak bisa. Kalau ada yang ngomong itu berarti dia gila itu. Jadi kalau nanti ada mahasiswa dalam ujian pengetahuan akuntansi mencantumkan saldo cash itu di kredit, berarti dia orang Gila. orang gila. Orang gila. Orang normal itu. Berarti dia nggak normal. Masa aset, masa cash taruh di saldo kredit ya. Berarti orangnya gila. Ya. Supaya nggak gila apa? Banyak cari latihan. Nanti dia nggak gila nanti ya. Dan kalau saldo utang normal di mana? Di kredit. Tapi ada mahasiswa nih saldo utang taruh di debit. Itu orangnya Gila, Pak. Gila, Pak. Gila juga. Jadi jangan jadi mahasiswa gila ya. Mas gila. Itu yang gila itu seperti itu ya. Gila itu nggak normal pikirnya. Ya, orang gila sekarang bisa juga pakai yang bersih tapi pemikirannya gila. Ya, bisa juga ya. Nah. Kemudian juga kita lagi di equity. Di modal saham. Jadi kalau di modal itu ya, share capital itu, ya bagian pasifa kan, itu bagian pasifa kan. Bagian pasifa berarti kalau dia nambah di mana? Kalau dia nambah? Kredit, Pak. Di kredit. Kredit, Pak. Jadi karena di pasifa ya. Pokok semua akun pasifa itu, yang sifatnya menambah pasifa, akun yang menambah pasifa, pasti di kredit. Sehingga saldo normal di mana?
Kredit. Debit, Pak. Kredit. Ya, jangan tempat berkurang ya. Tempat pertama saldo normal. Saldo normal itu berarti saldonya harus dikredit. Jangan di debit, kalau debit salah itu. Ya. So misalnya gini kan, sini kan. Kalau perempuan itu gimana? Pasti suaminya laki-laki itu perempuan. Laki-laki. Nah, laki-laki itu normalnya, itu normal. Perempuan suami laki-laki normal. Tapi ada nggak perempuan suami perempuan? Ada nggak? Ada. Ada. Itu Ada. nggak normal, nggak normal. Itu nggak ada, itu bukan kodrat itu. Itu gila itu. Gila itu bukan kodrat ya. Itu gila ya. Jadi berdoalah, jangan sampai punya suami laki-laki. Yang laki juga demikian, jangan berdoalah sekarang, jangan punya istri laki-laki. Ya. Laki-laki pasti istrinya perempuan, ya perempuan, pastilah itu ya. Pasti. Jadi sampai nggak normal, kalau sudah menjalani hidup normal, terjadi unbalancing, ketidaksimbang hidup ya. Resah, pasti resah. Ya. Resah. Ya, jadi itu tidak normal. Itu masa normalitas seperti itu, ya. Itu normal ya. Normal itu logik, sosiologika. Logika dibentuk dari logika matematik ya, berpikir logis, sistematis. Nah, itu sudah kuliah. Sudah itu kuliah untuk memperbaiki logika sudah. Nah, kuliah ya. Logika memperbaiki logika. Misal contoh, saya kan nggak tahu ilmu tentang investasi ya. Investasi itu kalau sudah sebelum kuliah di IPS mungkin suruh beli saham, asal beli saham aja. Saham, ada saham harga turun sudah beli. Ada saham harga naik sudah beli. Nggak jelas kenapa sudah beli, nggak jelas. Nggak logik ya. Kuliah di IPS nanti ada logikanya. Kapan saham dibeli ada logikanya. Kapan saham dijual ada logikanya. Kapan sudah buka bisnis baru ada logikanya. Kapan sudah mencatat debit kredit ada logikanya. Kapan sudah menyusun perangkuan ada logikanya. Logika itu dibentuk dalam kuliah. Ya. Jangan sampai logika terbalik. Jadi memperbaiki logika terbalik jadi lurus ya. Jadi mungkin sebelum sudah kuliah, logika sudah terbalik. Terbalik gini. Yang jelas tempat itu sepi, sudah buka usaha situ. Nggak ada pembeli, nggak ada orang lewat, buka toko kelontong. Di situ ya. Dan jalan itu nggak ada, sudah bertahun-tahun jalan sepi ya. Dalam jangka 3 tahun ke depan itu kan sudah semua bisa jangka pendek harus merugian kecuali sudah jadi pejabat, tempat sepi sudah sulap jadi tempat penginapan, tempat itu baru. Tapi sepanjang sudah nggak kuasa seperti itu, kita nggak berani buka toko tempat yang sepi ya, sepi. Kecuali sudah punya hubungan dengan pejabat negara, itu lain. Itu logika-logika harus dibentuk ya. Jadi itu ya. Jadi ingat ya, saldo normal itu saldo di mana ada tempat dia masuk, ya. Saldo normal itu ada di tempat dia masuk, ya. Itu harus paham betul bagaimana tempat masuk, di tempat mana masuk di aset, tempat mana masuk di utang, tempat mana masuk di equity, tempat mana masuk di revenue, tempat mana masuk di expense. Revenue masuk di mana? Di kredit, karena revenue itu menambah equity. Expense tempat masuk di mana? Di kredit, karena expense itu mengurangi equity, maka di kredit ya. Jadi berkurang di kredit ya. Itu yang normal itu ya. Normal itu tujuannya membantu semua untuk men-tracing kesalahan. Itu mungkin aja saldo nih ya. Aduh, nggak seimbang nih aja saldonya. Lebih banyak debit sama kredit. Gimana cara deteksi supaya dia seimbang? Dicek aja masing-masing. Jangan ada saldo-saldo yang nggak normal. Saldo aset taruh di kredit, saldo utang taruh di debit. Ah, itu deteksi itu ya. Ya. Itu okasional, secara okasional khusus tertentu harus dicari normal, abnormal, mungkin menyebabkan dia itu bisa dibenarkan, normal itu bisa dibenarkan lagi kalau normal itu ya. Return earning itu adalah kalau dia masuk di mana di return earning masuk di mana di kredit. Jadi saldo di normal ya, saldo normal di kredit. Jadi RE itu bisa nggak saldo di debit? RE Enggak. bisa kalau dia rugi. Nah, bisa ya. Bisa RE itu saldo bisa debit bisa di kredit ya. Ya. Ingat ya. Return earning bisa saldo debit bisa kredit. Kalau saldo di kredit berarti rugi. Rugi sejak berusaha sampai sekarang untuk kerugian. Tapi kalau saldo debit berarti dia untung. Posisi terakhir perusahaan dalam kondisi untung total. Atau total keuntungan terkumulasi di dalam return earning. Ya, ngerti ya? Itu. Jadi saldo return earning itu menggambarkan bagaimana kerja perusahaan itu selama ini.
RA-nya bersaldo debit, berarti dia rugi tu ya. Sejak mulai berdiri sampai sekarang itu itulah kerugian dia. Kalau di debit, di kredit saldonya, berarti dia untung. Ya, ngerti ya? Jadi saldo normal dari retail earning itu bisa debit dan bisa di kredit ya. Halo? 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 Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, di saldo normal di RA itu. Karena RA itu menggambarkan kinerja, bisa rugi, bisa laba. Namanya RA itu singkatan apa? Itu kalau sekarang RA itu namanya saldo, bahasa Indonesia saldo laba. Di saldo laba itu RA, bukan laba ditahan sekarang. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saldo laba ya, bukan laba ditahan ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau dulu terjemahnya return RA itu saldo laba ditahan, itu sekarang enggak, saldo laba. Saldo laba. Kenapa laba? Bukan saldo laba rugi. Karena kata-kata dari beberapa yang bikin konsep nama itu, karena kan kita kalau berbisnis kan tujuan laba, bukan rugi. Jadi kalau kita saldo laba kan doa itu. Jadi saldo laba berarti berdoa supaya laba terus. Jadi kalau saldo rugi, ya jadi rugi terus ya. Itu maksudnya ya. Jadi maksudnya, Iya, Pak. kalau udah bertanya, Pak kenapa kok saldo laba sih? Bukan saldo laba rugi atau saldo rugi? Ya kita berbisnis untuk mendapatkan laba, bukan tujuan untuk dapatkan rugi ya. Jadi namanya yang sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan doa-doa kita supaya laba itu ya, laba. Ya. Jadi RA itu akan naik di kredit, turun di debit. Saldo bisa debit. Kalau kenaikan lebih tinggi pada penurunan, berarti dia saldonya di debit. Kalau kenaikannya lebih tinggi di kredit, berarti saldonya di kredit. Berarti udah rugi ya, itu maksudnya. Nah, berikutnya lah itu apa? Ini dividen ya, prosedur equity ya. Dividen itu gimana? Dividen itu kalau dividen bertambah, dia debit atau kredit tuh bertambah. Dividen lalu Debit. kenapa debit? Karena dividen bertambah. Laba. Karena Aku taunya karena itu pembagian laba saham. ya, kenapa kalau di debit, kalau bertambah di debit, kenapa bertambah debit? Bertambah di kredit sih. Kenapa bertambah di kredit ya? Dividen itu. Nah, itu yang nggak tahu, Pak. Nah, karena apa? Karena dividen itu kan bagian dari equity ya, bagian dari equity ya. Bagian dari laba ditahan, dividen itu bagian laba ditahan ya. Laba ditahan itu kalau bertambah di mana? Laba ditahan bertambah di mana? Kredit. Di kredit ya. Nah, kalau dividen ini kalau bertambah mengurangi laba ditahan atau menambah laba ditahan? Kurang, Pak. Mengurangi. Kalau mengurangi laba ditahan berarti dia di debit. Karena kalau laba ditahan itu berkurang di debit. Maka kalau dividen bertambah tapi return earning-nya berkurang. Return earning berkurang kan di debit. Maka dividen itu kalau bertambah di debit ya, di debit. Karena debit itu artinya mengurangi nanti RA ya, RA. Ngerti ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi saldo normal dividen itu ya di debit ya. Kenapa debit? Dia pasti mengurangi RA. RA. Dan dividen itu jarang di kredit ya. Kan nggak ada dividen tarik ya. Jadi hanya di debit terus ya. Nambah terus ya. Kalau berkurang jarang, kecuali ada adjustment, ada koreksi kesalahan ya. Kemudian itu tahun dividen ya. Dividen itu ada cash dividen ya. Ada juga share dividen, tapi kita sini cash dividen, nanti ada jenis lain yang kita pelajari di semester depan ya. Kalau belajar intermediate baru bicara dengan share dividen. Sekarang belum ya. Nah, revenue expand ya. Revenue dan expand. Kalau dia akun revenue ya, revenue itu kalau bertambah kan menambah equity nggak? Revenue itu. Revenue menambah menambah equity. Equity bertambah di mana? Kredit. 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 Nah, makanya revenue itu kalau bertambah di kredit ya. Ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Maka revenue itu bertambah di kredit.
Kenapa? Karena dengan menambah kredit dia akan menambah equity. Equity bertambah kan di kredit. Ya, Ya. ngerti ya? Iya Pak, ngerti. Ya. Nah, sekarang expand. Expand itu kalau bertambah laba ditanya berkurang untuk bertambah. Expand bertambah, laba ditanya berkurang untuk bertambah. Expand bertambah, laba ditahan atau equity bertambah atau berkurang. 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 Jadi bertambahnya expand, equity berkurang. Equity berkurang di mana? Di debit. Di debit Pak. Equity kurang di mana? Di debit atau kredit kalau berkurang equity itu? Debit. 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 Berkurang equity itu debit. Nah, yang menyebab berkurang itu kan bertambahnya expand kan? Iya kan? Iya Pak. Yang menyebabkan berkurang equity itu kan karena ada pertambahan expand. Makanya karena expand bertambah itu menyebabkan equity berkurang itu di debit, maka expand itu kalau bertambah di debit. Ngerti ya? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Jadi expand itu kalau bertambah di debit. Karena bertambahnya expand di debit akan mendebit juga equity. Equity debit akan berkurang ya. Ngerti ya? Iya. Iya Nah, Pak. ngerti ya. Nah itu ya, itu jadi expand itu kalau bertambah di debit berkurang di kredit. Kalau revenue bertambah di kredit berkurang di debit ya. Itu lebih kreditnya ya. Nah sehingga kalau kita simpulkan ya, revenue expand itu seperti ini. Revenue itu kalau dia bertambah di kredit ya, karena dia akan menambah modal bertambah kan di kredit. Maka kalau berkurang dia di debit ya. Expand itu kalau bertambah di debit. Kenapa debit bertambah? Karena bertambahnya expand itu akan mengurangi equity atau RA. Nah, equity RA itu kalau bertambah di mana? Di debit. Maka kalau dia bertambah, ditulis akunnya debit juga. Jangan di kredit. Kalau di kredit nanti dia akan menambah equity. Padahal expand itu akan mengurangi equity ya. Halo, benar nggak? Iya. Nah, ya. Betul ya. Itu maksudnya. Saya ulang lagi ya. Revenue itu kenapa bertambah di kredit? Karena bertambah revenue akan menambah equity bertambah di kredit, maka sama di kredit. Tapi expand itu dengan bertambah expand, maka equity akan berkurang. Makanya dengan berkurang equity kan dicatat di bagian debit, maka di expand bertambah debit, karena bertambah debit itu akan mengurangi equity di debit. Ngerti ya? Ngerti ya? Ya? Ngerti Pak. Iya Pak. Nah, saya minum dulu nih. Banyak minum, hilang suara saya, banyak minum saya. Ya, ngerti ya? Itu yang tidak expand ya. Karena sekarang berikutnya equity relationship, hubungan equity, hubungan terhadap RA sama income statement. Jadi mulai dari income statement. Income statement itu kalau hasilnya kan bisa laba, bisa rugi kan? Iya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Laba itu terjadi kalau seandainya revenue lebih besar pada expand kan? Ya enggak? Iya. Rugi itu terjadi kalau revenue lebih kecil daripada expand, benar enggak? Benar. Benar enggak? Iya. Benar, Benar ya? Pak. Kalau ada yang nggak benar, coba ada yang mengatakan nggak benar, bahasa kalau revenue lebih kecil pada spend, dia laba apa, bukan rugi. Coba ada yang nggak pendapat seperti itu nggak? Kalau pendapat seperti itu, nanti kalau jualan bangkrut tuh ya, si bangkrut ya. Nah kemudian dari income statement itu kasih kan bisa rugi, bisa laba ya. Nah kalau income statement itu laba ya, maka akan menambah RA, laba. Ngerti ya? Halo? Ngerti, Pak. Iya. Kalau dia rugi akan mengurangi RA ya, RA. Ya. Kemudian itu namanya net income. Net income itu bisa mengurang, bisa menambah RA ya. Dia menambah kalau net income-nya laba. Dia mengurang kalau net income-nya rugi. Kalau net income itu dikurang nih dividen. Apa saldo akhir RA? RA itu saldo bisa debit, bisa kredit.
Kalau debit berarti itu akumulasi hasil usaha selama ini berarti rugi itu. Kalau debit ya. Oh, kalau dia kredit, akumulasi usaha sejak berdiri sampai sekarang itulah laba. Akhirnya laba. Atau akhirnya. Nah, itu saldo akhir RA itu akan masuk ke dalam equity di neraca. Halo, ngerti nggak? Halo? Ngerti, Halo? Pak. Iya, Pak. Kalau saldo RA-nya itu kredit, maka menambah equity. Kalau saldo RA itu di debit, rugi, itu akan mengurangi equity. Itu hubungannya ya. Itu hubungan antara equity income dengan retained earning ya. Sama equity yang ada di neraca. Equity ada di neraca ya. Neraca. Nah, ini ringkasan aturan debit kredit ya. Untuk akun aset, akun utang ya. Akun apa? Itu ya. Jadi aturannya seperti itu. Kalau aja, jadi ini gambar ini bisa sudah foto, kalau dompetnya. Kemarin saya pergi saya bawa. Ini basic sekali ya. Saya mengerti bagaimana debit kredit. Jadi yang penting dalam praktik itu saudara harus bisa mengidentifikasikan akunnya akun aset kah, akun hutang kah, akun itu akan masuk ke modal kah, akun TRA kah, akun revenue kah, akun expense kah, akun dividen kah. Ya, kalau udah tahu akunnya aset pasti kalau menambah pasti debit ya. Ngerti ya maksudnya? Halo? Halo? Ngerti, Pak. Iya, Pak. Yang paling sulit itu bukan menghafal ini gampang. Yang paling sulit itulah nanti ketemu di praktek, sudah bingung nih akunnya akun apa ya Pak? Saya bingung nih apakah bertambah di debit, di kredit karena akunnya belum tahu. Kalau belum tahu akunnya masuk kelompok mana, sulit itu menentukan debit kreditnya. Ngerti ya? Halo? Iya. Nah, supaya sudah bisa tahu, supaya banyak tahu, banyak latihan ya. Tinggal latihan itu nanti ketemu nama-nama akun yang selama ini nggak ketemu. Oh, ini akunnya masuk aset ternyata. Nah, itu banyak latihan di buku ya. Kalau di ini kan teori kita belajar. Kalau sudah nggak mau latihan di pengantar akuntansi ya berugi, ya. Karena ini basic ya, basic sekali. Soal rugi nanti bisa supaya nggak. Jadi ini akuntansi itu harus tipe mahasiswanya rajin, tekun ya. Dan sifat ingin tahu itu tinggi ya, tinggi. Rajin, tekun, tinggi ingin tahu dan ingin tahu tinggi itulah, maka dia kecanduan menyelesaikan soal akuntansi, exercise dan problem serta kasus. Sifat ingin tahu tinggi. Tapi kalau mahasiswa sifat ingin tahu nggak tinggi ya, dikasih tugas, dia ngeluh si tugas. Oh, tugas itu tantangan ya, ingin tahu apa. Saya misalnya soal kalau bekerja nanti mau nggak ditugasi ke Aceh. Wah, mahasiswa yang ingin tahu pekerja yang ingin tahu rendah, nggak mau itu. Tapi yang punya tantangan, ingin tahu, oh semangat sekali ke Aceh. Semangat sekali, nggak disuruh malah mau pergi itu. Tugas itu malah pergi ke situ. Ya, itu. Nah, itu yang saya ingin tahu. Itu akuntansi ya, tinggi, rajin ya, dan tidak boring. Cepat boring jangan. Jadi kalau sedang memenuhi ketentuan itu pindah ke manajemen ya. Nah, tapi kalau sudah punya itu rajin, tekun ya, tingkat mandiri tinggi, imajinasi kuat ya, akuntansi bagus. Nanti akuntansi itu tidak akan tersaingi dengan robot ya. Robot kan cuma mencatat doang. Ya ditanya, ini robot kenapa nih aset sekian? Nah, dia nggak bisa jelaskan, manusia bisa jelaskan ya. Itu. Kalau ada error, robot bingung gitu ya. Bot ini kok bisa begini ya? Bingung ya. Bot ini gimana nih? Bisa nggak akunnya diganti nama? Ada yang bingung ya. Bot ini gimana nih? Artinya apa nih? Apakah kita terus tetap jalan atau gimana? Apakah perlu kita beli produk baru atau gimana? Ada bingung ya. Akuntan bisa menyelesaikan masalah ya. Akuntan yang banyak belajar ya. Gitu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kedua
kita dikasihkan bagaimana jurnal itu digunakan dalam proses pencatatan. Ya, nah ini ya jurnal. Ya. Di jurnal itu dalam proses pencatatan bagaimana digunakan. Jadi dalam menjurnal itu ada langkah-langkah. Ya, jadi menjurnal. Jadi dari menjurnal, jadi ini surat gambar data, ada tuh gambar data, ada analyze, journalize, post, rebalance, adjusted entries, adjusted rebalance, ada financial statement, ada closing entries, post closing and trial balance. Ini adalah siklus akuntansi ya. Nanti di post closing trial balance masuk lagi ke ada transaksi, masuk lagi jurnal, post lagi neraca saldo, sebelum penyesuaian ada penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, nanti ada bikin laporan keuangan, nanti jurnal penutup, nanti ada neraca saldo setelah penutup. Ini kalau ada jurnal balik pakai jurnal balik, kalau enggak lanjut ya. Ini adalah siklus akuntansi. Akuntansi kalau kasih nomor ya. 1. Analisis, 2. Menjurnal, 3. Memposting, 4. Menyusun trial balance, 5. Menjurnal penyesuaian, 6. Bikin neraca saldo setelah penyesuaian, 7 ya. Bikin laporan keuangan, 8. Membuat jurnal penutup, 9. Membuat neraca saldo setelah penutup. Kalau nggak ada akhirnya balik langsung ke 1 lagi, putar-putar terus ya. Nah, menjurnal itu ada langkah kedua dalam siklus akuntansi ya. Akuntansi itu recording proses ya, sampai nanti ujungnya laporan keuangan. Ya. Ngerti nggak, Halo ngerti nggak saudara? Ngerti, Pak. Ngerti Pak. Nah, jadi sebelum dicatat itu, jurnal itu kan proses mencatat, ya. Catatan pertama kali di akuntansi menjurnal, ya. Ingat itu, menjurnal. Jadi mencatat itu sebelum dicatat transaksi harus dianalisis, nama analisis transaction. Analisis transaksi itu, pertama transaksi ini apakah mempengaruhi posisi keuangan enggak? Kalau enggak, jangan dicatat. Ya. Kalau ya, berarti akan dicatat. Tanya lagi, kalau seandainya dia mempengaruhi posisi keuangan, apakah dia mempengaruhi asetkah, hutangkah, atau equity kah? Ya, itu ya. Jadi harus tahu itu, transaksi itu dia mempengaruhi asetkah, hutangkah, equity kah? Ya, sudah tahu nanti apa? Dia menambah atau mengurangi. Nambah atau mengurangi. Apakah aset bertambah? Apakah hutangnya berkurang? Harus tahu itu. Kalau tahu dia bagian aset, hutang itu tambah kurang. Kemudian kalau dia itu aset, dia bertambah, apa nama akunnya? Ya, apa nama akunnya? Nama akunnya apa? Kalau tahu nama akunnya, berapa jumlahnya naik itu? Berapa jumlah yang turun? Berapa jumlah yang... itu harus tahu itu. Kalau dia bertambah, dia bertambah. Kalau ternyata di akun hutang, berarti dicatat di kredit. Jumlah berapa? Itu dicari jumlah itu. Jumlah itu ada metode pengukuran namanya. Macam-macam setiap akun itu ada yang ribet ukuran metode pengukuran, ada yang ribet, ada sederhana, ada cuma tambah kurang pengukurannya, ada blok angka itu langsung dimasukkan transaksi itu, ada dicari dulu, hitung, ribet hitungnya. Itu ya. Itu. Nah, setelah itu nanti berapa jumlahnya? Terakhir apa? Apakah debit atau kredit? Nah, debit kredit kalau udah tahu baru di jurnal. Jurnal ya. Jurnal kalau tahu jumlah udah tahu, dia bertambah berkurang udah tahu, kelompok akun udah tahu, nama akunnya udah tahu. Dan sehingga tahu debit atau kredit, tahu tinggal masukkan. Ingat satu transaksi itu paling tidak 2 akun terpengaruh. Kalau akun dua itu sesama di pasifa, satu bertambah, satu berkurang. 2 akun itu ada di aset semua, satu berkurang, satu bertambah. Tapi 2 akun itu satu di bagian aset, satu di bagian equity atau hutang, berarti sesama ini sama turun itu. Ya, berarti ya, berarti enggak? Halo. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti tanya langsung ya. Langsung ya. Iya, Pak. Baik.
Jadi itu harus ada kronologis. Kalau sebelum menjurnal itu harus tahu, udah dipastikan akun apa terpengaruh, bertambah atau berkurang, nama akunnya apa, udah juga jumlahnya berapa, yang berkurang bertambah itu kan debit atau kredit, baru catat ya, catat. Gitu ya. Nah, itulah mencatat, itu nama menjurnal, mencatat itu jurnalnya. Ya. Setelah jurnal apa? Setiap periode dipostkan, dipindahkan ke akun-akun besar. Ya, itu. Ini contoh ya, contoh. 1 September, Softbyte SA ini, Softbyte ini mungkin perusahaan perusahaan komputer ya. Pemegang sahamnya itu investasi 15 juta. Ini sama ke contoh chapter 1. Ya. Cuma chapter 1 tidak di jurnal, cuma dimasukkan ke tabel yang menggambarkan persamaan akuntansi. Ya. Ini contoh sama kita pakai untuk bagaimana mencatatnya di jurnal. Ya. Jadi kalau sudah modal 15.000 ya, udah dari 15.000 dia beli peralatan komputer 7.000, bagaimana jurnalnya? Saya harus analisis tuh. Analisis apa? Kalau 15.000 cash masuk, yang bertambah apa akunnya? Kelompok akunnya, ya. Jadi bertambah apa? Adalah cash ya. Dan yang kalau satu akun di aset, satu akun di pasifa, berarti kalau bertambah aset, pasifa juga bertambah juga. Yang bertambahnya di aset, di debit, bertambah di pasifa, equity, itulah di kredit, itu aja ya. Yang sesama bertambah, tulis, kok bertambah Pak? Cash di debit, hasil kapital debit juga. Ngaco ini. Kan bertambah Pak? Ya bertambah kan lihat dulu dong. Bertambah, satu bertambah aset, satu bertambahnya equity, kan beda. Tapi kalau satu transaksi mempengaruhi semua akun aset, pasti satu bertambah, satu berkurang. Ya, pasti itu. Jangan ragu lagi sudah. Pasti ya. Nah, itu ya. Ini cara menjurnalnya ya. Di jurnal itu ada kolomnya, kolom tanggal. Tanggal disingkat tanggal transaksi. Udah ada kolom nama akun dan penjelasan. Jurnal itu harus ada di kolom akun dan penjelasan tulis. Yang pertama tulis akun di debit dulu. Yang kedua akun di kredit. Ada penjelasan. Misalnya share cash pada share kapital. Ada penjelasan di kurung isu share forecast penerbitan saham tunai ya, bukan nikah nih, tunai ya. Dan equipment pada cash ya. Pada saat dia beli equipment ya. Nanti enggak sudah, nanti jangan Pak, ini PowerPoint-nya bahasa Inggris ngomong bahasa Indonesia. Itu mau apa? Mau bahasa Inggris juga saya ngomong, ya. Di bahasa Inggris bahasa Indonesia lah. Apa? Ngerti Pak. Ngerti ya, jangan sampai nggak ngerti juga ini. Aduh, ini ada aja pertanyaannya. Jadi equipment ya, jadi kecuali nggak ngerti bahasa Inggris deh. Ngerti bahasa Inggris. Jadi equipment di debit karena bertambah, dibeli cash. Ya. Jadi nanti ada yang kedua debit per kredit ya. Jadi ada nanti kolom referensi itu kolom untuk checkmate. Kalau data ini dipindah ke buku besar, nama posting mengepostkan masing-masing angka itu dipindah ke buku besar masing-masing. Polisi referensi itu nomor kode akunnya, ya. Nanti dicatat di transaksi itu cash itu debit atau kredit bertambah, dia kan aset tuh bertambah di debit. Kalau share capital bertambah di kredit, berarti 15.000, 11.000. Equipment bertambah 7.000, cash berkurang. Nah ini sesama akun aset nih. Transaksi mempengaruhi akun aset aja, berarti satu bertambah, satu berkurang. Ya. Atau transaksi itu sesama yang pengaruh sama akun sebelah kanan, berarti satu bertambah, satu berkurang. Ya. Gitu. Nah ini contoh jurnal yang entry ya, misalnya equipment dibeli 11.000, 8.000 dibayar tunai, sisanya utang 6.000. Berarti equipmentnya di debit 12.000, cashnya berkurang 8.000, kemudian ada utang dagang 6.000. Jadi ini satu transaksi 3 akun dipengaruhi, ada akun aset, ada akun pasifa. Akun asetnya equipment dan cash. Akun pasifanya akun payable. 3 akun. Jadi minimal 2 akun ya.
Boleh 3, 4, 5, boleh. 5, 6, 10 boleh. Kalau 10 akun bisa juga. Kalau saya baca Trimedia nanti di tempat ketemu itu satu akun ini bisa 10, bisa 12. Apalagi kalau sudah nanti baca cost counting ya. Satu transaksi, satu jurnal itu akunnya bisa 10. Ya. Satu jurnal itu 10 akunnya. Ya. Ini kan akunnya 3 cuman ya, 3 ya. Karena beli equipment ada sebagian utang, sebagian tunai ya, tunai. Dan tunai itu akan mengurangi cash. Karena yang kalau yang tunai akan menambah akun payable utang. Ya. Ngerti nggak? Halo, assalamualaikum. Halo, ngerti nggak? Halo. Iya, Pak. Bagus ya. Iya, Pak. Ini Iya, Pak. ya bagus ya. Kemudian yang bagian ketiga, bagaimana menjelaskan ledger buku besar dan posting bisa membantu dalam proses pencatatan. Nah, bagaimana ya? Saya jelaskan ya. Nah, sekarang tadi kan sudah ada data analisis, sudah dicatat ya. Nah, berikutnya apa? Diposting. Yang ketiga tuh, post to ledger account. Ya. Post to ledger account. Data-data di jurnal itu dipindahkan ke ledger buku besar. Besar ya. Besar. Ya. Jadi ledger itu adalah masuk ke dalam akun-akun kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan ya. Nanti ada di daftar akunnya ada. Jadi masing-masing akun itu nanti akan terpengaruh. Misalnya di dalam posting itu misalnya nanti diposting ke buku cash, ada beberapa transaksi yang cashnya bisa ada di debit kredit dipindahkan ke buku akun cash. Nanti akun cash itu bisa bertambah berkurang. Nanti saldo akhir pasti debit itu, pasti debit ya. Dan kalau akunnya piutang dipindahkan semua di jurnal itu mungkin ada berapa kali transaksi, ada debit kredit piutangnya. Saldo pasti di debit ya. Misalnya kalau dipindahkan juga semua pencatatan yang terkait dengan akun utang dagang selama satu periode bisa 1 bulan dipindahin semua, ada debit, ada kredit, debit kredit. Berarti akhirnya apa? Saldo utang pasti di kredit. Kan salah begitu saya posting semua, loh Pak, selalu posting semua transaksi yang menimbulkan utang. Kok bisa utang dagang saldo debit? Kan pertanyaan seperti itu. Salah di mana ya Pak? Ya pasti salah saudara. Nggak mungkin saldo utang itu di debit. Pasti di kredit. Cek lagi ya, dicek satu. Oh iya benar. Ada utang di debit tulis di kredit ya. Karena mata itu kan bisa membalikkan fakta ya. Mata itu belum tentu jujur juga. Jadi semua organ tubuh ini paling gampang tidak jujur ya, kecuali apa? Kecuali mata hati. Ya, mata hati jujur. Ya. Mata itu surat mata itu ya. Jadi organ tubuh paling jujur kan mata ya. Itu kan jantung ya. Itu jantung. Sekarang itu organ paling jujur mata. Di mata orang bisa berbohong. Ya. Bisa berbohong. Jadi kalau para perempuan ya melihat kebohongan laki-laki, pandai-pandailah membaca sorotan mata laki-laki. Kalau laki-laki otomatis bisa membaca sorot mata perempuan. Tapi perempuan susah membaca sorot mata laki-laki. Karena perempuan itu takut memandang laki-laki. Memandang itu pandangnya penuh perasaan. Logika enggak ada sehingga enggak bisa menilai laki-laki bohong apa enggak. Tapi kalau laki-laki memandang wanita dengan logika sehingga bisa menilai bohong atau enggak perempuan itu. Ya, bisa membaca matanya. Ya. Maka lie detektor itu sekarang ke mata, bukan ke jantung ya. Karena orang berbuat jahat itu pertama buat jahat, jantung berdetak. Kalau kata bohong, jantung berdetak ya, kencang. Tapi kalau sering berbuat bohong, jantung udah nggak berdetak lagi, udah tenang ya jantungnya. Dan orang suka berbohong, wajah tenang ya. Dia berbohong, karena udah sering berbohong, ada masalah. Tapi orang sekali-sekali berbohong, wajah gelisah. Wajah gelisah, jantungnya berdebar. Tapi kalau sering bohong, wajahnya tenang, jantungnya tenang dia. Maka jantung nggak bisa jadi itu, jadi patokan. Tapi mata nggak bisa berbohong. Orang berbohong berkali-kali pun, kalau surat mata pasti ada getaran dari retina mata bergetar, getar. Bisa dibohong. Ledger ya, ledger itu
masuk grup akun. Ya, ini kalau perusahaan. General ledger itu buku besar umum ya, buku besar umum. Ya. Ini general ledger itu. Ledger itu apa terdiri dari buku cash, surplus, tanah, equipment, land, surplus, cash ya. Buku besar dari liability, ada notes payable, ada account payable, ada salary and wages payable, ada payable. Buku besar equity, ada share capital, ada return earning, ada dividend, ada service revenue, ada service and wage expense ya. Itu buku besar itu ya. Ya. Ini bentuk buku besar ya, standard form ya, standard form. Kalau yang untuk belajar bentuk T aja. Yang dipakai di perusahaan seperti ini. Kalau soal cetak buku besar melalui komputerisasi, keluarnya seperti ini. Kalau seperti ini, buku besar. Kalau bentuk akun T, bukan bentuk T keluarnya. Jadi bentuk akun formnya. Ya. Kalau sudah di perusahaan nanti bekerja, perusahaan menggunakan sistem IT-nya, accounting IT-nya seperti ini. Ya. Dalam format ini disebut dengan format 3 column form of account. Kenapa 3 kolom? Karena kolom itu ada debit, kredit, dan balance ya. Itu 3 kolom. Ya. Debit, kredit, dan balance saldonya. Ada kolom banyak sih, cuman ya diakui 3 kolom yang debit, kredit, balance itu ya. Gitu. Itu bentuk 3 kolom ya, 3 kolom. Ya. Jadi ada 3 kolom, T atas 3 kolom baik debit, kredit, dan balance itu ini ya. Ini itu kolomnya. Maka 3 bukan kolom tanggal, kolom explanation, kolom referensi nggak dihitung oleh dia. 3 kolom itu ada debit, kredit, dan balance ya. Ngerti ya? Halo? Ya ini nomor akunnya, nomor C101 nomor akun. Ini nama akun cash. Ini tanggal terjadinya perubahan mutasi dari akun ini. Ya. Jadi kalau cash itu saldo akun 101. Referensi itu kalau dia dapat data di jurnal, tulis halaman jurnal di sini. Tapi kalau di jurnal tulis nomor akunnya, ya. Ini cara posting. Ini dari jurnal diposting ke buku besar. Jadi posting pertama adalah kita pindahkan ke akun bersangkutan, tanggal sama akun bersangkutan. Kalau dia di debit juga ya, debit juga. Misalnya seperti ini akun cash kan debit cash. Kemudian di kolom referensi cash itu, kalau di jurnal tulis nama, kalau di akun case-nya, kalau di buku besar case-nya tulis halaman jurnal. C1 itu halaman jurnal pertama. Ini halaman jurnal ini. Ya. Nah, kalau di berikutnya, kalau akun share capital juga sama, share capital pindah ke sini. Ya, tanggalnya sama. Kemudian kalau dia di kredit juga pindah di sini. Ini kreditnya. Kemudian nanti saldonya jadi saldo kredit ya. Kemudian halaman referensinya menggunakan halaman jurnal ya, J1 ini. Dan juga kalau di buku besarnya di kolom referensi sederetan sama share capital tulis nomor akunnya, nomor akun dari equity 311 ya. Jadi kalau komputer akan bikin sendiri ya. Ya, berarti saudara harus tahu ya. Itu teknis. Sama saudara kalau tahu teknis bikin mobil atau bawanya juga, kerusakan mobil akan gampang deteksi. Tapi kalau saudaranya tuh bawa mobil, saudara nggak tahu rusak di mana, kalau mau ke jalan nggak tahu dia apa-apain. Ya. Suka robot tuh, menggunakan robot aja. Akuntan ke depan tuh akuntan yang bisa bikin mobil, bisa menyalakan mobil ya. Kalau akuntan bisa bawa mobil itu akuntan abal-abal tuh ya. Itu akan bisa disaingi oleh robot ya. Robot dia bisa menyaingi saudara, kalau hanya bisa bawa aja. Ya. Tapi bisa memperbaiki, bisa bikin mobil, bisa bawa juga, itu nggak bisa disaingi oleh robot ya. Robot. Untuk bisa seperti itu apa? Harus tahu teknis, harus tahu prosedur, harus tahu cara ngitungnya, bikin laporan harus tahu, dan sebagainya. Ya. Nah, COA itulah, COA itu istilah nama-nama akun ya. Ini nggak ada nama akun sih. Waduh, nggak ada. COA itu, ya. Nggak ada contohnya ya. COA itu, ini PowerPoint yang baru malah lebih jelek pada yang lama. Ini kan lama ya. Lama ada COA itu dikasih tahu COA. Ini kondisi baru, edisi tahun 2020 ya. Kalau edisi lama lebih bagus malah. Ya. Isi nggak berubah sih, sehingga berubah sama aja. Ya. Ada berubah 1-2 lah. Ya. Ini cara untuk
daftar berisikan nama akun di setiap kelompok. Di kelompok akun itu aset, nanti ada kodenya. Kalau apa itu nomor 1 dan 2 dan seterusnya. Kode akun itu nanti dipelajari sistem informasi akuntansi ya. Cara membuat kode akun itu ada sistem informasi akuntansi. Ya. Ada situ chapter khusus tentang terkait dengan akun coding cycle lah. Itu memang sistem akuntansi dan pelaporan namanya. Ya. Itu kalau sistem akuntansi pelaporan. Ini contohnya transaksi yang dicatat. Sama transaksi sebelumnya, misalnya investasi 10.000 catat ya. Cash pada aset kapital nanti diposting cashnya 10.000, komposisinya aset kapital 10.000 ya. Dan transaksi kedua perusahaan itu membeli equipment dengan utang, membelikan vessel nanti dipindahkan ke buku besar. Besarnya kalau equipmentnya di debit, dia debit juga 1 Oktober itu. Dan kalau notes payable di kredit juga ya. Kemudian juga transaksi yang ketiga adalah dia membayar menerima uang muka dari pelanggan. Ini perusahaan jasa bergerak di bidang iklan ya. Terima uang muka dari pelanggan, tapi jasa belum diberikan. Maka dicatat cash pada under service revenue ya. Revenue. Itu ya. Itu penjelasannya. Saya mungkin baca satu ya. Inti itu ya. Inti situ. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Halo? Ngerti nggak? Ngerti ya. Ini transaksi terima uang muka dari pelanggan ya. Catat cash, debit, di jurnal di kredit under service revenue itulah uang muka dari pelanggan, uang muka jasa dari pelanggan. Jadi posting dimasukkan buku besar cash di debit ya, dan masuk under service revenue di kredit. Tanggal sama 2 Oktober 1.200 ya. Kemudian transaksi berikutnya itu bersewa 900 ya. Nanti 3 Oktober itu rent expand di debit, kemudian cash di kredit 900. Nanti diposting ke besar. Postingnya kalau cash di kredit, dia tulis kredit 3 Oktober 900, kemudian rent expand di debit ya. Transaksi berikutnya. Dan berikutnya transaksi adalah dia membayar uang muka asuransi, prepaid insurance para cash ya. Uang muka asuransi itu 600 ya. 600. Jadi debit prepaid insurance, kredit cash ya. Nanti diposting buku besar. Posting buku besar kalau cash di kredit juga di buku besar 600 tanggal 4 Oktober. Itulah di buku besar ini ya. Dan juga kalau dia posting prepaid spend, prepaid insurance di debit juga tanggal 4 Oktober ya. Bet. Kemudian nanti setelah itu dia membeli surplus dengan utang ya, account payable ya, account payable. Dia surplusnya di debit karena bertambah aset, account payable bertambah juga utang 2.500. Nanti di postingnya dipindah ke besar surplus 5 Oktober di debit 2.500, kemudian ke akun payable buku besar akun payable di kredit 2.500 tanggal 5 Oktober. Nah, kemudian apa lagi nih? Dia meng-hire karyawan ya. Saat meng-hire itu kan belum terpengaruh posisi keuangan, belum digaji, belum meng-hire baru terima aja, itu nggak ada jurnal ya. Kemudian dia bayar dividen diumumkan 500 dibayar tunai, sehingga nanti diposting buku besar cashnya di kredit 500 tanggal 20 Oktober, ini 20 Oktober lihat nih ya, ini 20 Oktober nih ya, 20 Oktober, dan buka lagi akun buku besar dividen di debit 500, ini 500 debit nih, masuk ke sini ya. Ngerti nggak sampai sini? Halo? Silakan bertanya ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Ngerti nggak? Ngerti. Atau udah ngantuk semua? Ya. Siang ini ngantuk nih. Kemudian yang berikutnya ada menerima jasa iklan tunai dari pelanggan ya. Jadi terima 10.000, begitu selesai service fee dibayarkan, 10.000 diterima dari pelanggan, nanti diposting ke besar cashnya. Kan jurnalnya cashnya debit, diposting ke besar debit juga, 26 Oktober 4.000. Kemudian service venue di kredit karena ini pendapatan, nambah di kredit, berarti posting ke besar service venue
10.000 ya, sampai 1 Oktober. Nah setelah itu nanti ini jurnalnya, kalau kita kumpulkan ada jurnal dibuat tadi seperti ini. 1 Oktober, 1 Oktober 2 kali, 2 Oktober, 3 Oktober, 4 Oktober, 5 Oktober, 20 Oktober, 26 Oktober, 31 Oktober. Ini jurnalnya. Ya. Nah kalau setelah diposting ya, nah ini postingannya. Kalau disatukan ya, posting cash, diposting semua transaksi cash yang ada di sini, cash debit, ini diposting besar semua nih. Maka cash seperti ini. Saldo cash sudah tutup 15.200 ya. Dan surprise kan ada surprise juga ya, seperti transaksi tanggal 5 surprise ya. Nah, nanti masuk ke posting surprise ini. Ya tanggal 5 2.500 nih. Ya ini. Ya ini. Dan posting juga prepaid insurance. Jadi nanti ini di akhir periode ya, sebelum nyusunan perangkuan diposting, kemudian dihitung saldonya. Dapatlah case-nya saldo 15.200, surprise di 2.500, prepaid insurance 600, equipment saldonya 5.000, notes payable saldonya 3.000. Di mana 3.000? Ingat saldo normal ya, kalau notes payable berarti utang pasti saldonya di kredit. Equipment aset pasti saldo di debit ya. Prepaid insurance itu aset di debit. Surprise aset di debit. Cash di debit pasti saldo debit ya. Kemudian account payable itu utang, pasti saldonya di kredit. Under service revenue itu pendapatan, saldo pasti di kredit. Sel kapital diri, pasti saldo di kredit ya. Dividen saldo pasti di debit ya. Kemudian service revenue ya. Under service revenue di kredit sorry. Ini seperti pendapatan diterima di muka. Kalau service revenue ini pasti di debit ya, pasti di kredit ya. Kemudian juga gaji pasti debit. Spend pasti di debit ya. Nah, nanti setelah dapat saldonya ini, kita pengen tes nih ya, apakah total akun bersaldo debit sama nggak total akun bersaldo kredit? Betul sama, dites yang namanya neraca saldo ya, saldo ya. Nah, ini. Ya, jadi kita sudah sampai analisis jurnal post yang tribulan disiapkan. Nah, ini jurnal tribulan. Nah, ini ya. Tribulan ya. Jadi dari saldo akun tadi setelah di jurnal diposting dapat saldo akun dimasukkan trial balance. Nah, trial balance ini harus punya kemampuan dalam mendeteksi saldo normal. Kalau akunnya aktif pasis ditulis debit semua saldo, pastilah ya. Jangan sampai sekali-sekali cash taruh di kredit, pasti nggak seimbang. Prepaid insurance ini pasal akun aset pasti di debit ya. Notes payable ini akun utang pasti kredit. Jangan sampai ditulis di bagian debit, pasti nggak seimbang. Account payable pasti di kredit saldonya. Ada service revenue kan ini pendapatan diterima muka. Itu kewajiban utang lancar itu ya, masuk utang. Maka pasti di kredit saldonya, nggak mungkin debit ya. Kemudian sel kapital ya, pasti di debit, jadi kredit saldonya. Dan dividen pasti di debit. Dan service revenue pasti di kredit. Kemudian expense pasti debit, pasti debit. Ya. Jadi kalau sudah nggak ngerti saldo normal, bisa jadi dan expense taruh di bagian kredit, nggak seimbang ya. Jadi kalau seimbang artinya sudah benar pendapatan saldo normalnya itu, ya sudah benar. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia salah. Biasanya salahnya Pak. Jadi kalau seimbang bukan berarti benar. Salahnya kalau saya nama akun salah, misal waktu diterima dia beli surprise, harus kan debit surprise kreditnya cash. Tapi debitnya ditulis piutang, itu ngaco. Piutang pada cash, seimbang nggak? Ya saldo seimbang juga, tapi yang salah. Masa beli surprise debitnya piutang, kreditnya cash. Kalau dimasukkan yang saldo seimbang, tapi dia salah. Nah, itu contohnya lah. Jadi walaupun saldo debit kredit sama, tapi bukan berarti tidak ada mungkin kesalahan, ada salahnya. Ya. Ini keterbatasan dari trial balance ya, trial balance itu terberan dalam menyebabkan keseimbangan transaksi yang tidak, kalau transaksi tidak jurnal tetap seimbang. Ini mungkin seimbang bahkan ketika transaksi tidak di jurnal pun seimbang ya. Misal ada transaksi nggak di jurnal, trial balance-nya seimbang nggak seimbang, ya, itu kelemahannya. Kemudian juga ada jurnal koreksi yang tidak dicatat, nah dia seimbang juga tuh, jurnal koreksi yang dicatat seimbang juga. Kelemahan trial balance itu. Kemudian jurnal dipostkan 2 kali. Misalnya contoh, dia beli equipment, 2 kali catatnya. Equipment pada cash, saya berikut catat lagi equipment pada cash. Equipment pada cash 2 kali catatnya.
Seimbang nggak saldonya? Seimbang juga. Tapi tidak bisa mendeteksi ada jumlah 2 kali dicatat. Kemudian ada akun-akun yang salah digunakan seperti tadi itu. Ya akunnya harusnya debitnya splash, catatnya piutang. Salah. Kemudian offsetting error yang dibuat itu mencatat jumlah transaksi. Ini salah juga offsetting error. Ya. Jadi debit kredit itu di offsetkan sehingga misalnya contoh misalnya piutang di offset dengan utang tarik ke utang taruh di itu di kredit, nanti ditulis piutang itu net aja, misal piutangnya 10 itu berasal dari piutang 100 pada utang 90, berarti net 10 piutang. Nggak kelihatan tuh, nggak bisa deteksi offsetting seperti itu. Padahal salah, nggak boleh utang tuh mengurangi piutang, sehingga kita tulis piutang bersih jangan selalu bilang utang, nggak boleh ya, nggak boleh gitu ya. Gitu. Ya. Jadi cara menentukan lokasi error table itu adalah caranya, ya. Jadi menentukan jumlah perbedaan antara kolom debit sama kolom kredit ya. Terdapat perbedaannya, udah kan ambil sesuatu dari langkah berikut ya. Pertama ya, kemungkinan misal kita coba menambahkan kembali terbalan kolom dengan menghitung kembali akun saldo dari masing-masing akun itu ya. Bisa contoh, bisa jadi satu tulis 10, tulis 100, tulis 1000 ya. Nah, itu dicek lagi. Kemudian perbedaan itu bagi dua. Kan misalnya debit kredit bedanya 100 dibagi dua kan 50. Dari angka 50 ya di bagian debit atau angka 50 bagi kredit. Ada enggak yang salah? Ya. Kemudian dibagi 9 ya, bagi 9. Bagi 2 bagi 9 ya. Jadi meretrace akun saldo akun yang di dalam tabel yang terlihat apakah mereka itu di copy salah ya dari buku besar, contoh 12 tulis 21 ya. Kemudian ini dibagi 9, tadi kan dibagi 2, ini dibagi 9 ya. 12 bagi 21 ya. Itu mendeteksi. Dan tidak dibagi 9 atau tidak dibagi 2 atau bagi 9. Jadi dihitung 1 ya, hitung 1. Ya. Jadi dicek 1 lah ya. Dan currency itu lah tidak terlihat di jurnal atau ledger ya. Ya. Secara khusus digunakan hanya pada saat balance dan financial statement. Kemudian menunjukkan hanya untuk item pertama dan total di dalam kolom ya. Underlining itu single line yang ditempatkan di bawah kolom dari gambar yang untuk menambahkan atau mensubtract menggali ya. Dan total di double underline ya. Gitu. Jadi itu penjelasannya. Jadi kalau kita lihat soal ya, sebentar ya. Ini masih ada waktu ya, masih ada waktu. Ini kan baru jam 2:30 ya, 1,5 jam ya. Nah, misalnya contoh soal ya, soal. Ini saya lihat ada soal juga ya. Soal mungkin itu ada soal test bank ya. Test banknya, aduh. Ya. Ini buka bab 2 ya, bab 2. Ya. Bab 2. Bab 2 ya. Ini mungkin saya keluar dulu ini ya. Saya keluar dulu ya. Kemudian nanti saya masukin lagi materi test bank ya, test bank itu. Ya. Kedua ni kali ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak chapter 2 ya? Kelihatan nggak adik-adik mahasiswa? Nah ini ya. Kelihatan, Pak. Kita lihat contoh soalnya, misalnya ini soal yang problem deh. Ini soal multiple choice ini. Problem ya. Itu selesai yang ada ini 2 ya. Dua.
Ini ini ya. Ini exercise ya. Ini exercise ni. Ya. Jadi ini ada berikut ini transaksi perusahaan jasa ya yang telah dicatat di jurnal umum ya. Ini sudah dicatat nih. Transaksi pertama cash pada extraordinary dan seterusnya. Equipment, expense dan dicatat semua ya. Sampai dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September ya. Kemudian ini format bentuk buku besarnya ya. Nanti saudara ini sebentar. Ya. Kemudian data-data transaksi yang tercatat itu disediakan buku besarnya, buku besar cash ini buku besar ini tinggal diisi ya. Ini nama kolomnya, kolom tanggal, penjelasan, referensi, debit kredit. Nanti kalau mau constable juga seperti itu, prepaid expense, kemudian equipment. Nanti tujuan untuk memposting transaksi itu diposting ya, jurnal itu posting ke masing buku besar. Posting ini jurnal soalan seperti ini. Nah, diposting ya. Jadi jurnal umum ini diposting ke buku besar ya, buku besar tadi itu. Diposting ini jadinya. Jadi dari jurnal ini misal contoh cash itu cash 10135 posting ke akun cash. Akun cash. Nah, 35 kan ni. Di 1 September 35 DPAD. Kemudian nanti posting lagi, cari lagi cash berikutnya. Di tanggal 4 September ada cash di kredit 10.000, posting lagi buku besar 10.000 nih kreditnya. Baca lagi berikutnya, tanda lagi ya. Cash di tanggal 4. Oh, tanggal 8 ada lagi cash. Cash di kredit pindah ke lagi tanggal berapa? Tanggal 8 ya, tanggal 8 pindah lagi ya. Ini tanggal 8 itu 1.000 ya. Kredit sehingga selalu jadi 24.000. Setengah 8 ada lagi enggak? Setengah 8 dicek lagi. Oh, ada setengah 15 September. Di kredit lagi cashnya 15 September 400 ya. Posting lagi 15 September itu 400 di kredit. Jadi 23 600. Dan setelah tanggal 15 ada lagi enggak? Oh, ada. Tanggal 18 ya. Itu cash debit 2.500. Nah, posting lagi cash debit 2.500. Nah, ini. Jadi 26.100 ya. Kemudian juga tanggal 18 ada enggak? Tanggal 20 ada lagi. Kok cash di kredit 500 ya. Oke, kredit 500. Nah, ini 500 tanggal 20 September 500. Setelah tanggal 20 September ada lagi enggak yang cash-nya terpengaruh? Dicari, wah 30. Tanggal 20 ada 30 di kredit 1.800 ya. Maksud 1.800 ini. Setelah tanggal 30 September ada lagi enggak yang terkait dengan cash di jurnal? Oh, enggak ada lagi ya. Enggak ada. Nanti kita langsung dapat saldonya 23.800. Itu cara postingnya. Sampai semua akun diposting semua, akun disposable saldo 2.000, kemudian prepaid insurance saldonya 400, kemudian akun payable saldo 600 ya. Dan seterusnya ya. Nah, itu ya. Ya. Nah, nanti ya juga kan tugasnya besok ini kan tugasnya lah bikin video presentasi chapter berapa ini sekarang chapter 5 ya. Chapter 7 ya, chapter 7 minggu depan ya. Cash dan piutang dagang. Nanti soal jawabnya soal di chapter 5 ini. Nanti belum saya kasih tahu nomor berapa, kasih tahu melalui melalui Google Classroom ya. Karena itunya bisa bikin ya. Belum ada nih. Terus bikin tabel tugasnya belum ada. Nanti saya bikinnya di Google Classroom ya. Classroom tugasnya apa? Misal tugas untuk melakukan bikin video PowerPoint untuk chapter 7. Kemudian ada tugas membuat latihan kelompok 1 apa latihannya, problemnya berapa, kelompok 2 sampai kelompok 6 ya. Itu nanti ya. Itu. Ya. Nah, itu materinya. Jadi soal berkisar ini aja ya. Bagaimana soal bikin data saldo ya. Dari posting atau menjurnal posting ya. Itu. Posting ya.
Harus banyak latihan ya, banyak latihan ya. Kalau nggak ngerti bisa tanya saya. Ya. Gimana nih? Ya. Ini, dan nanti kita masuk lagi ke sini. Ya. Kemudian ini. Ya. Nah, oke, silakan ada yang bertanya. Boleh silakan bertanya. Ya, silakan bertanya ya. Ini kita hanya tatap muka, kepala aja yang tahu ya. Belum pernah ketemu ya. Nanti mudah-mudahan kondisi ini bisa tahun depan bisa kita ketemu ya. Sampai akhir tahun ini kita nggak pernah ketemu nih ya. Ketemu di Iya, Pak. Pikot. Oke, silakan mau tanya apa mau tanya silakan. Waktunya masih ada kok ya. Waktunya baru jam 2:30 ya. Kalau sampai jam 4 masih ada setengah jam lagi, silakan. Halo? Pak, saya mau tanya, Iya, silakan. trial balance itu apa ya, Pak? Trial itu saldo tabel ya, berikan untuk menguji apakah saldo akun di debit sama akun di kredit sama. Jadi trial itu isinya adalah daftar dari akun yang saldonya bisa mulai daftar aset, saldo dari akun yang dari aset pasifa sama utang ya. Maksudnya utang sama equity ya. Jadi isinya itu. Jadi kan dari jurnal diposting ke besar, masuk ke besar itu saldonya ya. Nanti saldo akun-akun disusun lagi dalam itu neraca saldo. Urutan dari mulai atas cash, aktiva, habis utang, habis itu equity ya. Urutan nanti revenue dan spend ya. Ada 5 kelompok diurut sampai ke bawah. Nanti saldo dimasukkan. Saldo itu saldo normal. Kalau dia aktiva pasti saldo itu masuk ke kolom debit ya, kolom debit. Kalau dia itu akunnya utang, saldo itu masuk kolom kredit ya. Kalau akunnya itu equity, saldo itu masuk kolom di kredit ya. Kalau akunnya itu revenue, saldo masuk ke kolom kredit. Kalau dividen masuk di kolom debit. Debit. Kalau dia itu expend masuk di kolom debit. Itu total jumlahnya, jumlah sama ya. Sama jumlahnya. Ya. Jadi total saldo debit sama total saldo di kredit. Jadi kalau nggak sama berarti ada yang keliru ya, ada yang keliru. Itu yang trial balance. Nama trial balance itu mengetes saldo akun yang di debit, mengetes saldo akun di debit, di kredit ya. Sama itu bukan berarti belum salah, bisa juga salah. Misal contoh, ada jurnal yang belum dicatat, kamu diposting berarti tetap seimbang ya saldonya. Dan salah akun debit misalnya cash tapi ditulisnya surplus ya. Nah, itu bisa waktu diposting waktu ngitung saldo bisa seimbang ya. Seimbang itu. Tapi enggak menemukan kesalahan ada salah nama akun ya. Itu ya. Saldo itu tuh untuk ngetes udah seimbang belum jumlah saldo debit saldo kredit ya. Kalau nggak seimbang nanti caranya misal perbedaan debit kredit itu dibagi dua. Dibagi dua nanti ditelusuri apakah ada akun-akun yang nilai 5, misalnya contoh beda 100 dibagi 2 50. Jadi akun di debit 50, akun di kredit 50. Kalau dia itu lebih besar di debit, di kredit sisinya 100 dibagi 2 berarti ada akun di debit itu kelebihan 50. Ya, dipindahkan ke akun kredit. Dites ya. 50 mungkin salah catat dan sebagainya. Itu ya. Itu yang Mbak Faiza. Pak, makasih ya, Pak. Ya. Harus banyak latihan ya. Latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nanti sudah belajar latihan sama siapa? Asisten mahasiswa, siapa tadi? Si Intan ya, Intan. Kamu Jumat kemarin udah masuk belum ya? Jumat besok masuk. Jumat ini masuk ya. Punya Intan. Jadi Intan itu nggak bahas soal jawab ya. Jadi kalau saya mau satu lagi soal seperti contoh lagi soalnya, saya itu dulu ini ya. Saya copy lagi tadi itu. Tadi itu mana ini? Ini ya. Ini. Nah, ini misal soalnya lagi nih apa nih? Soalnya itu terkait dengan bisa beberapa kesalahan
disebabkan oleh debit kredit ya. Kalau debit kredit dari trial balance ya, yang mengharuskan di mana harus jumlah total, di mana jumlah total tidak sama, total debit kredit tidak sama. Itu masing-masing dampak kasus nyatakan apakah kesalahan itu disebabkan karena total tidak sama, di trial balance ya, jelaskan. Kemudian masing-masing kesalahan itu penyebab ketidaksamaan itu kenapa? Indikasikan jumlah perbedaan antara kolom dan nyatakan apakah debit kreditnya lebih besar atau lebih kecil ya. Masing-masing kasus itu dipertimbangkan tidak ada kaitan dengan satu sama lain. Jadi kalau satu dua nggak kait. Misalnya contoh ini, misalnya pembayaran 800 ya, dicatat 400 kepada kreditor ya. Nah, itu dicatat debit ya. 400 kreditor berarti berutang ya. Ya, dia catat debit ya. Akun payable ya. Jadi 80, harusnya 800 catat 80. Dan kreditnya cash 800 ya. Nah ini, jadi jurnalnya apa? Jadi jurnalnya gini, debitnya akun payable 80, kreditnya cash 800. Akibatnya apa? Akibatnya dampaknya nanti tidak seimbang. Jumlah debit terlalu besar. Besar berapa? 800 kurang 80 itu 720 terlalu besar. Nah, maka nanti kalau mengoreksinya harus ditambahkan lagi jumlah di debit itu sebesar 720. Sehingga akun payable-nya harus dikurang 720 lagi, tambah 720 lagi, sehingga jadi 800. Ya. Kalau yang kedua misalnya, yang kedua itu ada pembayaran 440 ya, untuk printer ya, dicatat debit equipment, harus kan printer apa itu? Kelihatan ya, equipment 548 ya. Jadi catat equipment, printer kan masuk equipment ya. Tapi catat 48. Yang kredit cash 48 juga. Jadi kalau ini dicatat, ya saldo akan tetap seimbang ya. Tetap balance, tapi salah. Karena apa? Karena bagian debit kredit kurang sebesar 480 kurang 48 dapat 432. 432 kurangnya. Jadi sehingga harus dikoreksi, ditambahkan lagi akun akun equipment-nya di debit tambahkan 320 ya, tambah 320 332 ya, 432 ya, 432 tambahkan lagi. Dan akun cash dikurang lagi 432 ya. Yang ketiga, akun receivable dicatat dengan jumlah 1.500 ditagih full ya, berarti kan terima cash tuh. Tapi dicatat di debit di cash bukan dicatat debit cash 1.500 dan debit account payable 1.500 ya. Harusnya berapa tuh? Kalau dia tagih kan dicatatnya debit cash, sudah benar ya, debit cash. Tapi kreditnya itu bukan account receivable tapi account payable. Nah, kalau di saldo tetap seimbang angkanya. Cuman tak seimbang angkanya. Cuman saldo dari piutang itu terlalu kecil ya. Karena sudah dikurang piutang itu, piutang dagang kurang 1.500 malah ditambah account payable malah ya. Jadi dikoreksi lagi account payable-nya di kredit, di debit ya. Account payable-nya, sorry. Ini kan ya harusnya kan di cash bertambah ya. Debit account payable, debit lagi account payable ya. Debit cash, debit account payable. Lebih ngaco lagi itu. Harusnya kan kredit account receivable, ini malah debit account payable ya. Lebih ngaco lagi itu. Sehingga terjadi ketidaksimbang nanti. Ketidaksimbang selisih berapa? Selisih adalah sekitar 1.500 ya, 1.500. Account payable dibayar dengan menerbitkan cek ya 800. Jadi dia berutang, dia terbitkan cek 800, berarti pembayaran itu akan catat debit account payable, udah benar ya 800. Tapi kreditnya account receivable. Salah ngaco itu. Dia beraccount payable di debit, kreditnya account receivable, tetap seimbang ya, di trial balance tak seimbang. Tapi ini salah, karena apa? Harus kreditnya apa? Kreditnya cash harusnya. Cash kreditnya. Ini account receivable malah ya. Sehingga akibatnya apa?
saldo dari apa? Dari total saldo debit akan berkurang sebesar 800. 800 saldo di kredit juga berkurang 800. 800 juga berkurang. Gitu ya. Itu contoh soalnya. Nah, ini soal lagi nih. Ini soal suruh bikin ijazah saldo trial balance ya, ijazah saldo trial balance. Ini dikasih, ini contoh. Misal di convertible acak nih tempatnya. Tapi saldo nggak dikasih tahu apakah saldo debit di kredit. Nah, suruh bikin ijazah saldo. Nah, langkah pertama apa? Urutkan dulu akun ini, urutkan cash, habis cash apa lagi diurutkan dulu ya. Dan saldonya kasih nama di samping ini, kalau convertible beri saldonya kredit ya. Kalau convertible saldo kredit, saldo debit, holding saldo debit, cash saldo debit, equipment debit, tanah debit, dispensable kredit, not dispensable kredit, share capital di kredit, surplus di debit. Nah, itu ya. Di seluruh anunya diurut lagi seurutan cash sampai ke aktiva tetap, dan saldo itu dikasih tanda sebelah debit kredit. Baru setelah itu sudah bikin neraca saldonya seperti ini ya. Neraca saldonya. Ya, diurut harus urut nih ya. Udah nanti debit kreditnya kan di sini nggak ada catatan saldo debit kredit. Saya kasih tanda di samping ini, misalnya account receivable berarti debit, berarti kredit nih. Kredit ya. Itu kredit. Receivable kredit ya. Dan cash ini jadi kan nggak ada. Nah, ini peran penting sudah motif saldo normal. Pak, ini gimana Pak? Saldo nggak tahu debit kredit. Ya saldo normal lah. Kalau account payable normal di mana? Jadi debit ya. Jadi kredit. Account receivable normal di mana? Di debit. Holding di mana? Di debit itu saldo normal. Kalau nggak bisa nyusun trial balance ini ya. Bisa nyusun trial balance. Itu ya. Jadi itu yang harus banyak latihan ya. Macam-macam model soal sebenarnya latihan lah ya. Latihan. Ya. Jadi itu harus banyak latihan, kalau itu nggak bisa ya. Kalau saudara di akuntansi, jadi pengantar akuntansi sudah malas bikin latihan, misal pengantar akuntansi nih, ada nggak saudara malas cari latihan soal? Coba angkat tangan ya. Siapa yang malas cari latihan soal? Siapa? Ada nggak malas latihan soal? Kalau malas, jangan masuk akuntansi. Pindah aja ke manajemen ya. Kalau malas itu kasihan nanti sampai semester 8 nggak ngerti apa-apa akuntansi. Kasihan itu, harus rajin ya, rajin. Akuntansi itu maksudnya nggak perlu pintar banget asal jangan gila aja. IQ rata-rata, rajin pasti hebat. Akuntansi itu ya, pasti hebat, pasti menguasai teknis. Tapi kalau pintar, malas, nggak mau latihan, pasti nggak tahu apa-apa dengan akuntansi. Ya. Jadi jangan sudah masuk akuntansi karena disuruh orang tua, sudah nggak berbakat masuk akuntansi. Itu banyak kakak kelas saudara itu yang masuk akuntansi terpaksa, malas minta ampun ya, di saat terakhir nggak tahu apa-apa, bekerja nggak terima di mana-mana. Kalau akuntansi itu pasti ditanya teknis, waktu wawancara itu teknis. Akhirnya jadi marketing, jual barang kemana-mana ya, dan kerja di luar akuntansi lah, di kalau perempuan jadi sekretaris, kalau cantik sekretaris direksi ya, nggak ada akuntansinya. Yang banyak itu jurusan akuntansi nggak ngerti akuntansi. Jadi begitu bekerja, tanya akuntansi yang bisa, taruh di bagian administrasi, taruh di bagian bagian umum ya, taruh di bagian marketing, taruh bagian sekretaris. Ya. Jadi kalau sudah akuntansi memahami, sudah tahu sih perusahaan. Cepat naik ke atas, sudah jabatan naik, sudah tahu kondisi perusahaan keuangannya seperti apa yang terjadi, kondisi asetnya gimana, beban gimana, bagaimana menekan penjualan, menekan beban, sudah tahu lah. Bagaimana menekan penjualan, menekan biaya, tahu semuanya. Akuntansi sudah menguasai, itu pasti cepat karirnya, diperhatikan oleh pimpinan ya. Tapi urusan akuntansi nggak tahu apa-apa, ada. Itu di base berapa orang karena urusan akuntansi nggak tahu apa-apa itu. Ya. Itu jadi harus hati-hati. Jadi sudah kalau memang urusan akuntansi harus rajin menjilatin tanpa saya suruh cari PR. Ya. Jadi kalau ada yang malas, udah mending pindah ke manajemen ya, ke manajemen. Siapa yang nggak berminat akuntansi, malas latihan, angkat tangan. Siapa? Ayo. Siapa? Ya? Ada nggak yang malas latihan soal boring? Aduh, bosan Pak latihan soal akuntansi, ribet banget. Nah, pindah aja. Ya. Karena suatu di kuliah dulu S1 itu teman-teman saya sama akuntansi seangkatan tuh rajin-rajin semua. Karena saya ingin tahu tinggi. Soal tuh
Pengen tahu tinggi. Ini soal akhirnya seperti apa jawabannya. Karena soal itu adalah gambaran praktek. Jadi kalau sudah pengen praktek, cari latihan soal. Gambaran praktek. Ya. Kalau sudah rajin latihan di pengantar PA1 sampai ke atas, soal dibahas, kasus dibahas, waktu hebat sudah ya, hebat. Oke. Oke, kemudian saya cek absen lagi ya, absen lagi. Mungkin ya, itu. Oke, kemudian ini perkuliahan, kemudian absensi, kemudian akuntansi keuangan, pengantar akuntansi. Itu. Ini ya. Ini kok ini kok itu seleksi absen saya ni. Sebentar. Ini kok foto saya nggak ada di sini. Bangan. Apa saya namanya? Ini udah apa? Oh, harus dari sini. Harus di sini saya siap absen tadi. Aduh, salah siap absennya. Harus sini dong siap absennya. Dan sini. Wah. Wah, saya siap absen selama ini ya. Ini kan? Ini ya. Ini sisi absen ini tempat asisten malah ya. Aduh. Buat asisten saya isi. Serang isi absen saya. Ya. Aduh, ini gimana nih? Itu masing-masing dipisah. Kemarin siapa yang nggak hadir? Kemarin siapa yang nggak hadir? Ya. Bentar ya. Ini selesai ya. Selesai. Bentar ya. Setelah si absen saya ini, absen saya di tempat asisten saya sini. Ya. Kemarin siapa yang nggak hadir? Sebentar. Aduh, ini salah masuk ini. Aduh. Ini. Ini yang itu apa masuk ya. Masuk semua ya, masuk semua. Sekarang ada yang ya, masuk semua kecuali yang masuk semua ya. Aduh, maaf ya saya setelah masuk maka kok nggak ada foto saya gitu ya. Ini absennya ya. Isinya absennya satu. Ini hadir. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Hadir. Ini hadir. Ya tadi yang perempuan yang nggak jadi siapa namanya? Lupa saya. Hadir nih. Putri hadir. Ini hadir. Ini nggak ada ya, ini nggak ada nih ya. Ini nggak ada nih. Ini hadir. Ini nggak ada, foto nggak ada nih hadir. Kemudian yang selesai, kemudian yang kedua aduh setelah itu absen ya. Kedua sama ya, ini hadir. Ini hadir, ini enggak. Ini hadir.
Ini hadir. Ini hadir. Ini hadir ya. Ini hadir. Ini hadir. Ini hadir. Ini hadir. Hadir. Hingga ya. Ini hadir. 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 Dah ya. Yang saya cek lagi nih. Dia ada semua hadir. Masuk. Ini adalah enggak masuk. Okey. Ya. Okey, saya keluar lagi ya. Keluar ya. Okey, keluar ya. Kemudian ini okey tu ya. Jadi ada pertanyaan lagi enggak? Pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan? Ya. Ini tugas kita di Google Classroom ya. Tugasnya. Yang pertama jelas per poin bikin PPT lagi chapter 3 ya, chapter 3 ya. Okey, kalau enggak ada lagi kita cukup kelas sampai sini. Cakap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Sama-sama. Boleh ya? Ya, sama-sama. Sehat semua kan? Sehat ya? Sehat Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Kalau ada sakit, ya sip ya. Jaga kesehatan, makan banyak ya. Jaga gizi ya. Iya Pak. Jangan keluar rumah sembarangan ya. Jangan mengumpul ya. Ke mall nggak boleh Pak. Ke mall jangan ya. Bahaya itu ya. Nanti kena lagi itu ya. Kalau habis dari luar, Langsung mandi. ya Pak. Nanti kasihin bapak ibumu, kasih nanti itu ya. Mandi. Oke Pak. Oke Pak. Ya. Oke, silakan live ya. Silakan live. Pak, videonya share di YouTube ya, Pak? Ya. Ini saya share ini nanti langsung di YouTube ya. YouTube tenang aja ya. Pokoknya begitu kuliah nanti saya share di YouTube. Oke. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, nanti saya share di YouTube ya. Tenang aja, Mbak. Ya. Kamu sehat kan? Sehat ya? Syukur alhamdulillah. Tinggal di mana nih? Kamu di rumah ya? Iya. Di rumah di mana? Gandaria. Oh, dekat di situ ya. Enak dong. Di dekat Blue M ya. Blue M kan itu, Gandaria. Ya. Iya. Oh, kamu lahir di situ berarti ya? Dari Iya. situ ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi syukurlah. Jadi mudah-mudahan sehat, walafiat. Saudara sehat semua, saudaranya. Ya. Iya. Makasih Ya. ya, Pak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Salam. Ya.